kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Guan. Saat ini ia sedang berada di atas tebing untuk memantau mobil penculik yang lewati jalan itu. 6 tahun sejak sang anak diculik, Guan tak pernah berhenti mencarinya, bahkan berani meninggalkan pekerjaan, menjual rumah, hingga bercerai dengan sang istri demi ambisinya dalam mencari sang anak. Selama 6 tahun ini, Guan sering bermimpi tentang anaknya bernama Yuzi meminta pertolongan. Namun saat hendak mendekati sang anak, mereka seolah terhalang portal misterius disusul kemunculan sosok monster aneh di setiap mimpinya tersebut. Entah siapa Guan ini, tepat ketika melihat mobil yang menjadi incarannya melintas, ia langsung melemparkan batu dengan sangat cepat dan akurat sehingga Guan menyerang mereka sambil terus menanyakan keberadaan Yuzi. Namun ketika Guan sedang lengah, salah satu penculik berhasil menghantam kepala Guan sampai pingsan dan langsung pergi dari sana saat itu juga. Sadar dari pingsan, Guan tahu-tahu berada di dalam mobil polisi karena dituduh sebagai si penculik. Menyadari foto Yuzi dibawa oleh salah satu polisi, Guan langsung merebut kembali foto tersebut dan kabur dari sana ketika ada kesempatan. Mobil tersebut dibawa oleh seorang wanita bernama, kita sebut saja Yuli. Entah siapa Yuli ini, ia begitu hafal dengan kehidupan Guan mulai dari riwayat pekerjaan, hubungan rumah tangga, serta mimpi aneh selama ini. Yuli mengaku jika Guan adalah orang yang selama ini ia cari untuk diajak sebuah kerjasama. Setibanya di kantor tempat Yuli bekerja, Guan diminta mengenali Yuzi di antara gambar kelima bocah yang telah ditemukan. Dan karena sudah 6 tahun berlalu, Guan begitu kesulitan mengenali anaknya itu, sehingga Yuli menawarkan tes DNA saat Guan mampu menyelesaikan sebuah misi untuk membayar semua itu. Guan diperlihatkan siaran langsung seorang novelis bernama Kong Wen sedang menceritakan sebagian lanjutan novel yang dibuatnya berjudul God Killer, yaitu saat Redman atau si tokoh antagonis merasakan kesakitan. Di saat yang bersamaan itu, Presdir di perusahaan tempat Yuli bekerja merasakan hal serupa seperti pada tokoh Redman yang ada di dalam novel Kong Wen. Di tempat lain, ada seorang pemuda bernama Kong Wen sedang dikejar oleh pasukan anak buah Redman. Mereka dipimpin oleh kakek-kakek yang memakai Black Armor Dragon untuk menghabisi Kong Wen atas perintah dari Redman. Karena di masa lalu, ia juga menghabisi ayahnya Kong Wen yang ternyata adalah saudara tiri Redman, agar semua keturunan dari saudaranya itu habis. Redman sendiri diceritakan sebagai manusia yang berubah menjadi monster setelah mengkhianati gurunya dan berambisi menjadi seorang dewa yang tak terkalahkan. Meski pasukannya itu berhasil menghabisi kakak dari Kong Wen sendiri selamat setelah kakaknya menceburkannya ke dalam sungai. Berhasil naik lagi ke permukaan, Kong Wen sudah mendapati sang kakak dalam kondisi tertusuk. Yang di detik terakhir itu, sang kakak berpesan agar Kong Wen pergi sejauh mungkin. Namun tentu ia tak akan tinggal diam dan bermaksud akan membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Selesai menguburkan sang kakak, Kong Wen tiba-tiba mendengar suara aneh dari si kakek yang ternyata berasal dari Black Armor Dragon. Awalnya ia tak menghiraukannya, tapi tiba-tiba Armor Black Dragon tersebut ternyata hidup dan memiliki kepribadiannya sendiri. Dan kini, ia memutuskan berpindah ke badan Kong Wen setelah 40 tahun dengan tubuh si kakek tadi. Saat ini ia akan menghisap darahnya secara perlahan dan akan membantu Kong Wen dalam menghabisi Redman. Di dunia nyata, Guan akhirnya diberitahu bahwa misinya adalah menghabisi Kong Wen alias si novelis. Semua ini berawal dari keyakinan Presdir bahwa isi novel tersebut berpengaruh langsung pada kehidupannya. Terbukti sudah 3 kali ada kejadian seperti tadi. Sehingga jika tokoh Redman dibuat mati di akhir novel, maka Presdir takut akan bernasib sama dengannya.
这个小说直接影响了他的健康。 Awalnya Yuli juga berupaya meminta Kong Wen menghentikan novelnya namun tidak membuahkan hasil apapun, dan alasan mengapa Yuli memilih Guan adalah karena ia memiliki kemampuan yang tak dimiliki manusia normal, yaitu mampu melempar sesuatu dengan tingkat akurasi yang sempurna. Guan rupanya bukan satu-satunya orang yang diminta untuk menghabisi Kong Wen, melainkan ada manusia listrik yang mampu menghasilkan listrik dari tubuhnya, serta manusia berbadan batu yang tak bisa merasakan sakit sedikit pun. 没关系，你要是不想做的话，你现在就可以走。 Singkat cerita, Guan menyetujui permintaan Yuli demi agar Yuzi bisa kembali. Ia diberi waktu 3 hari sebelum novelnya tamat dan Guan harus memberitahukan semua mimpi anehnya kepada Yuli karena semua itu rupanya berkaitan dengan kelanjutan novel tersebut. Dan inilah rarai si Kong Wen atau si novelis. Saat ini Kong Wen merasa kesulitan karena idenya sudah mentok hingga bermaksud keluar rumah untuk sekedar mencari angin tanpa ia sadari jika Guan rupanya sudah tiba di daerah tempat Kong Wen tinggal dan kini sedang memantaunya dari kejauhan. Guan mengikuti kemanapun Kong Wen pergi sambil memegang batu untuk menghabisinya. Ia mencari momen pas, bahkan menunggu saat ia sedang bermain bola dan ikut memasuki perpustakaan umum. Menyadari jika Guan terus mengikutinya, Kong Wen pun langsung ditegur membuat Guan akhirnya mengaku jika ia adalah penggemarnya. Mendengar hal itu, Kong Wen sempat merasa terharu karena Guan rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menemuinya. Namun saat Kong Wen menanyakan salah satu karakter dalam novelnya, Guan justru tampak tidak mengetahuinya sama sekali. Yang di tengah percakapan tersebut, Yuli menghubungi Guan memperingatkannya agar tidak banyak mengobrol dan tetap fokus saja pada misinya. Selesai menelpon, Guan langsung menyusul Kong Wen yang sudah menghilang dari kursinya. Guan merasa kesal karena Yuli terus saja menghubunginya hingga membuat Kong Wen berhenti berjalan dan menanyakan siapa yang menelponnya itu. Hingga tak lama, datang sebuah mobil hampir saja akan menabrak mereka yang ternyata kiriman dari Yuli. Di sana Guan memilih pergi dan akan menghabisi Kong Wen di lain hari yang karena terburu-buru, ia tak sengaja menjatuhkan buku catatannya. Melihat buku penggemarnya jatuh, Kong Wen pun membawa buku tersebut dan membacanya yang ternyata berisi seluruh mimpi Guan. Di sana Guan bercerita jika malam tadi ia tidak bertemu Yuzi melainkan berkumpul dengan para kelompok yang memakai armor dan Guan juga memakai armor yang sama dengan mereka. Kong Wen berterima kasih sambil mengembalikan catatan mimpi milik Guan karena berkat catatan itu ia merasa ide-idenya mengalir untuk lanjutan novelnya. Saat ada kesempatan jalan berdua, Guan sempat berniat menghabisi Kong Wen, namun selalu gagal karena alasan-alasan yang sepele. Sepanjang perjalanan, Kong Wen bercerita bahwa selama 6 tahun menulis ia tak pernah ada perkembangan sedikit pun. Sang ibu yang juga berharap melihatnya bekerja pun akhirnya harus meninggalkannya, di mana Guan yang sedari tadi sedang berusaha menghabisi Kong Wen langsung menyarankan agar berhenti saja menjadi penulis. Kong Wen mengabaikan saran Guan dan kembali menulis lanjutan ceritanya. Di dalam novel tersebut, saat ini Kong Wen bertemu dengan seorang gadis yang baru saja kehilangan saudaranya. Setelah turut membantu menguburkan saudara gadis itu, dari sana si gadis bercerita bahwa prajurit berarmor merah tadi adalah anak buah Redman yang aktif di siang hari. Hingga tak lama, setelah si gadis meniupkan seruling, tiba-tiba seperti yang saya katakan tadi, karena si prajurit hanya aktif di siang hari, ia tidak bisa bergerak di malam hari meski mempunyai kesempatan untuk menghabisi Kong Wen. Di sana Kong Wen dan si gadis bisa segera pergi untuk menyelamatkan diri. Sementara di dunia nyata, Guan akhirnya menjalankan misinya dengan melemparkan batu ke arah Kong Wen hingga batu itu mengenai kepalanya.
Untuk memastikan Kong Wen benar-benar tewas, Guan langsung membawa batu untuk menghantam kepalanya. Namun niatnya itu batal saat Guan mendengar suara nyanyian yang sama persis dengan yang ia nyanyikan kepada Yuzi, sang anaknya dahulu, sehingga ia langsung berlari mencari sumber suara tersebut. Rupanya lagu itu dinyanyikan oleh seorang anak laki-laki yang langsung kabur begitu Guan menanyakan dari mana ia mengetahui lagu ini. Dan setelah melakukan pengejaran, Guan kehilangan anak tersebut dan justru bertemu dengan si penculik yang dulu sempat kabur. Setelah membuat para penculik itu kewalahan, ia tidak menghabisi si penculik, melainkan menanyakan di mana saat ini Yuzi berada. Si penculik mengaku bahwa saat itu Yuzi dimasukkan ke dalam karung dan ditinggalkan begitu saja, karena ia beranggapan jika Yuzi telah meninggal. Guan yang diliputi amarah pun nyaris menghabisi si penculik dengan mencekiknya. Aksinya itu menarik perhatian orang-orang sekitar yang mulai merekam yang bisa saja membuat Guan kembali diincar polisi. Menyadari hal tersebut, Yuli segera menghampiri dan menghentikan aksinya itu. Mendengar cerita si penculik tadi, Guan sudah tak memiliki harapan lagi menemukan Yuzi. Hal itu membuat Yuli sedih dan merasa bersalah karena sebetulnya kelima anak yang diperlihatkan kemarin bisa saja hanyalah akal-akalan Presdir. Dan ketika mengetahui jika si penculik dibawa ke kantor polisi, Guan justru meminta Yuli menyerahkan si penculik kepadanya agar ia bisa menghabisinya seperti yang si penculik lakukan pada Yuzi. Setelah Guan pergi, Yuli dihampiri Presdir yang menanyakan mengapa ia melepaskan Guan padahal diperintahkan untuk menahannya. Yuli sebenarnya sudah tak ingin lagi dikendalikan oleh Presdir dan mengungkapkan bahwa semua foto anak yang diperlihatkan pada Guan ternyata bukanlah Yuzi dan hanya digunakan supaya Guan bisa dimanfaatkan. Kong Wen rupanya masih selamat dan meminta Guan menemuinya. Ia mengaku terus memikirkan ucapan Guan kemarin tentang dirinya yang 6 tahun menulis tanpa menghasilkan apa-apa. Kemudian ia berdiri di atas pagar balkon di mana Guan yang hendak akan mendorongnya pun tidak jadi. Lantaran Kong Wen mengatakan jika karakter Guan ada di dalam novelnya. Setelah Guan membaca sebagian novelnya, Kong Wen menegaskan bahwa luka di kening Guan sama persis dengan luka di kening prajurit berarmor merah dalam ceritanya. Kesamaan itu membuat Guan tersadar bahwa novel tersebut bukan hanya mempengaruhi hidup si Presdir, melainkan juga takdirnya di dunia nyata. Tak hanya itu, gadis perempuan yang diceritakan dalam novel tersebut juga bernama Yuzi, berusia 10 tahun dan telah kehilangan keluarganya sejak umur 5 tahun. Merasa seolah sang anak kembali hidup melalui cerita itu, Guan pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi Kong Wen dan justru meminta ia menyelesaikan novelnya. Untuk melanjutkan misinya dalam menghabisi Redman, Kong Wen dan Yuzi terkepung oleh warga lokal di sana. Namun di luar dugaan, armor Black Dragon tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Kong Wen dan menyerang semua warga dengan mudah. Setelah seluruh warga dihabisi, armor Black Dragon kini sepenuhnya menyatu dengan Kong Wen karena telah menghisap begitu banyak darahnya. Armor itu kembali masuk ke dalam tubuh Kong Wen dan berjanji akan membantunya menghadapi Redman. Kini Kong Wen dan Yuzi tiba di istana Redman dengan selamat. Yang ketika mereka berhasil membuka pintu istana, terlihatlah ribuan prajurit berarmor merah berjajar rapi sambil duduk. Di sana Kong Wen langsung mendekati salah satu dari mereka dan mereka sama sekali tidak bergerak meski sudah dibuat terjatuh sehingga Kong Wen dan Yuzi dengan mudah melangkah lebih dalam ke istana Redman. Di sana terdengar suara gendang tanpa penabuh yang rupanya adalah detak jantung Redman yang begitu keras hingga bisa terdengar oleh telinga manusia. Dan inilah bebenguk Redman. Begitu mencium tubuh Kong Wen, ia langsung tahu jika Kong Wen adalah anak dari saudara tirinya yang berniat membalaskan dendam. Dan dengan sombongnya, ia menjelaskan jika Kong Wen takkan bisa menghabisi seorang dewa. Namun sebelum menghabisi Kong Wen, ia mengajaknya melihat langsung lokasi di mana ayahnya dihabisi.
是我最好的朋友。你杀了他。 Armor Black Dragon dalam tubuh Kong Wen memberitahu bahwa untuk menghabisi Redman ia harus memutus kedua kakinya. Melihat pohon yang tumbuh di atas makam sang ayah, Kong Wen begitu tidak sabar untuk menghabisinya, namun karena Redman sudah bukan manusia lagi, ia pun bisa dengan mudah memegang tubuh Kong Wen hingga membuatnya kesulitan bernafas. Begitu juga dengan Armor Black Dragon yang kini sebarmuk hingga menjadi pecahan-pecahan kecil. Tak bisa tinggal diam, Yuzi meniup seruling yang diyakini mampu memanggil sang ayah untuk menolongnya. Suara itu membuat Redman murka hingga ia langsung menelan Yuzi ke dalam perutnya. Namun meski begitu, Yuzi sama sekali tidak berhenti meniup seruling tersebut. 犯人无望的念想啊！ Saat Kong Wen sedang melanjutkan ceritanya itu, Yuli diam-diam mendengar percakapan mereka dari luar, dan di sana ia mendengar jika ayah Kong Wen tewas dalam kecelakaan bersama Presdir. Yuli pun paham bahwa sebenarnya Presdir hanya ingin menghabisi Kong Wen agar ia tidak dicurigai sebagai pelaku atas kematian ayahnya. 我退出，现在。 Mengetahui fakta tersebut, Yuli mengurungkan niatnya menyerang Kong Wen dan kembali ke mobil. Namun setibanya di sana, ia disetrum oleh manusia listrik atas perintah si Presdir karena Yuli dianggap mulai membelot dan tidak menuruti perintahnya lagi. 牛吗？啊？ Selain itu, ia juga membawa banyak bola golf untuk berjaga-jaga. Namun meski begitu, si Presdir takkan membiarkan Kong Wen menyelesaikan novelnya karena takut bernasib sama jika Redman dibuat mati. Sehingga ia mengutus si manusia listrik dan batu untuk menghabisi Kong Wen. Wan langsung melancarkan aksi dengan melemparkan bola pada mereka, yang karena ketiganya memiliki kemampuan, Wan yang sadar jika salah satu dari mereka memiliki kemampuan sengatan listrik pun langsung memakai sarung tangan karet untuk menahan arusnya dan... Selesai menghabisi si manusia listrik, kini Guan harus menghadapi si manusia batu yang menyuntikkan dirinya lagi untuk menambah kekuatannya. Dan begitu Guan hampir akan dihabisi, datanglah Yuli untuk membantu Guan dalam menghabisi si manusia batu sampai akhirnya... Setelah kedua anak buah Presdir berhasil dihabisi, Kong Wen yang mendengar keributan memilih tidak menghiraukannya karena hal yang penting saat ini adalah ia harus segera menyelesaikan novelnya. Namun tanpa ia sadari, ada seseorang yang saat ini sedang memantaunya dan... Melihat Kong Wen tertusuk, Guan langsung membawanya ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian, Presdir datang dengan maksud mengambil laptop milik Kong Wen. Namun di sana Guan menahannya dan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan novel itu terlebih dahulu. 你疯了你！你给我！我倒想看看这小说是不是真能把你写死。 Alhasil, Guan melanjutkan novel itu sendiri dengan membuat prajurit berarmor merah atau ayah Yuzi. Mendengar suara seruling, si prajurit datang dengan sebuah mortir yang mampu melenyapkan Redman. Dan meski sempat dibuat kewalahan, Kong Wen dan si prajurit akhirnya bisa membelah badan Redman menggunakan pedang milik ayahnya Kong Wen waktu itu. 人间大炮！ Pada akhirnya, Yuzi berhasil diselamatkan dan di waktu yang bersamaan di dunia nyata, si Presdir terlihat lemas sebagaimana yang diceritakan dalam novelnya. Yang tak lama kemudian, Guan mendengar nyanyian anaknya dan segera pergi untuk mencari sumber suara tersebut. Dan ya, di dunia nyata akhirnya Guan bertemu kembali dengan anaknya yang telah lama hilang. Sebagaimana dengan akhir novel karya dari Kong Wen, novel itu rupanya mampu mengubah takdir di dunia, sehingga ayah dan anak itu pun akhirnya bisa bersatu kembali.